Hi everyone, welcome to the Philomet. Aku Edwin Wijaya. Dan aku Aufar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin banyak topik dari politik, bisnis, investasi, dan keuangan, dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi, dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga, dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut. Bila kalian punya topik yang mau kita diskusin juga, langsung aja menghubungi kami di Instagram @philomet.id. Thank you guys. Cheers. Welcome back guys di Philomet. Jadi hari ini seperti biasa ada gue, Aufar Satria. Nah ada Edwin Wijaya seperti biasa sebagai host. Kemudian ada satu guest spesial nih kedatangan kita yang namanya Praditya S. Putra. Jadi dia ini salah satu kolik kita di salah satu perusahaan konsultan dan dia ini banyak menangani klien-klien di Indonesia dan juga selama hidupnya dia udah beredukasi dan juga udah bekerja di berbagai macam negara di dunia ini. Jadi mungkin Pradit ada yang mau ditambahkan? Halo, aku di sini sebagai bantu-bantu Edwin dan Aufar, sebagai colleagues yang baik. Tapi Pradit ini memang terkenal di dunia kerjaan kita dan juga di berbagai kalangan teman-temannya lah. Dia sebagai pemikir lah, thinker. Jadi dia ini memang banyak bertanya dan juga banyak melawan status quo dan bener-bener kayak suka berpikir tentang hal-hal yang deep. Makanya kita undang nih buat pembicaraan pada hari ini. Jadi topiknya adalah sebenarnya kita tuh punya free will nggak sih? Jadi kita itu punya nggak sih kebebasan untuk bertingkah? Gitu. Mungkin Edwin ada yang mau ditambahin untuk topik pada hari ini? Ini hari ini topiknya menarik banget ya, Far. Soalnya free will itu kita merasa kayak setiap kali keputusan yang kita buat itu keputusan kita sendiri. Tapi hari ini kita mau discuss nih, apakah beneran itu kita yang memilih ataukah ada faktor-faktor lain yang memilih untuk kita. Jadi mungkin kita awalnya kita mulai dulu nih, kita definisiin dulu nih free will itu apa sih? Oke. Ya. Nah, menurut kalian mungkin gue akan bertanya kali ya. Jadi mungkin pertama benar, kita akan bahas definisi itu sendiri dulu. Jadi kalau menurut paling gampang lah ya, mungkin paling gampang ya, free will itu adalah ketika kita itu punya pilihan gak sih untuk suatu keputusan hidup kita. Misal gini, kita tadi pagi makan bakmi gitu. Bener gak sih kita itu bisa milih gitu? Apakah kalau kita balik ke titik kita pas mau mesen bakmi, kita itu punya gak sih opsi untuk mesen burger atau mesen kentang? Kita punya nggak sih pilihan itu? Jadi mungkin itu definisinya kali ya. Ada dari Pradit atau dari Edwin ada yang mau nambahin? Mungkin dari Pradit. Gue sih kurang lebih mungkin banyak sih kalau misalnya kita ngomongin definisi kayak the most traditional sense atau kayak the most kayak easy to digestnya memang yang tadi lo sebutkan bahwa kayak sebenarnya kita kalau misalnya if we turn back the clock itu apakah kita actually bisa punya decision lain gitu dan apakah kita have a complete control over it gitu. Jadi memang kita diberi keleluasaan dan actually itu kita memang have a full control of it gitu. Kalau misalnya mungkin yang lebih mungkin kayak deepnya lagi adalah kita itu ibaratnya free will itu benar-benar apa sih namanya ya? Mungkin kita kayak nggak ada yang di other entity atau other party yang actually bisa menginfluence kita gitu. Kita benar-benar yang kita mengobserve dari semua yang ada di sini. What's the next possible actions dari apa yang gue rasakan sekarang gitu. Nah itu mungkin definisi free will yang mungkin yang lebih detailnya lagi gitu. Oke.
Mungkin dari Edwin ada mau nambahin, Win, in terms of definisi, atau lu nggak setuju dengan definisi tadi gitu misalkan? Aku setuju sih definisinya, tapi mungkin yang aku rada bingung nih, dan definisinya itu apakah free will tuh mengenai kita punya option atau kita punya kontrol ya, atau itu dua-duanya. Tadi kayaknya kita ada ngomong dua hal tuh, apakah kita bisa pilih burger atau bakmi, atau kita atau free will itu memilih untuk bakmi doang gitu. Nah, itu mungkin itu yang nanti itu menarik sih. Saya jadi it's a really good question and I think nanti mungkin kita akan bahas, I'm sure, kayak I think that will be clarified and I think will be separated when we get into the more details on kayak whether you believe it or not and why gitu. Oke. Iya, mungkin nanti itu di philosophical, pas kita bahas philosophical ininya ya, logika lah gitu, kayak kita deep dive lagi tentang si free will ini sebenarnya komponennya apa aja, persyaratannya apa aja sih supaya ada free will. Nanti mungkin kita bahas di situ ya. Oke, jadi memang free will ini udah sering banget nih dibahas dalam philosophical discussions gitu ya. Dari zaman dulu, mungkin zamannya Romawi gitu ya, zamannya pas filosofi ini lagi tinggi-tingginya di Athens dulu, ada banyak schools of philosophy gitu. Salah satunya adalah Stoics, dan salah satu cerita-cerita yang menarik itu ada Oedipus gitu. Jadi menarik mungkin. Jadi Oedipus ini adalah anak yang dirumorkan akan anak dari ada sebuah keluarga, nama bapak dan ibunya tuh Laius dan Jocasta. Cuman jadi dia ini, si Oedipus ini dirumorkan akan membunuh bapaknya dan akan menikahi ibunya. Nah, untuk menghindari hal ini terjadi, bapaknya tuh tinggalin dia di dalam hutan gitu. Terus ditinggal, berarti nggak mungkin terjadi dong untuk menghindari hal tersebut gitu, si bapaknya pikir. Ternyata ceritanya bahwa mereka percaya ada fate gitu kan. Fate itu harus terjadi, kalau itu diramakan ya pasti terjadi. Jadi dia grew up dan ternyata dia beneran. Jadi dia pas lagi jalan-jalan ke hutan, dia bunuh orang, ternyata itu bapaknya, dan dia menikahi sebuah widow, ternyata itu ibunya gitu. Jadi moral of the story adalah, menurut beberapa, seringlah perdebatan terjadi, mungkin ini perdebatan di determinism, bahwa what will happen, kayak apa yang bakal terjadi itu akan terjadi gitu. Jadi nggak ada free will, kita nggak bisa ngubah apa-apa. Nah, mungkin berangkat dari situ kita bisa ngomong juga nih in terms of free will gitu. Kalau misalkan philosophically ya, secara logika, kalian gimana? Menurut kalian percaya nggak sih dengan adanya free will ini? Kita ngomongin logika dulu deh ya. Kalau menurut Pradit gimana? Kalau misalnya dari gue sendiri, mungkin gue dulu grew up kayak thinking that actually gue punya free will gitu. Maksudnya dalam artian kita punya some sort of kayak kontrol untuk ya apapun decisions yang kita buat di hidup ini gitu kan. Tapi then once I get to learn more, mungkin ini akan gue jelaskan sebagai belief gue juga terkait konsep free will ini. Once gue mulai learn more about kayak the physics, dari sisi fisika, itu gue mulai percaya bahwa sebenarnya kita itu nggak punya free will in a traditional sense gitu kan. Yang kita punya sebagai manusia itu adalah kita itu punya freedom untuk untuk merespons dari stimulus yang kita dapatkan dari luar. Jadi maksudnya adalah yang balik lagi kayak, jadi kalau bisa di law of physics itu yang gue percaya adalah we cannot intersect on from the particle level untuk kayak kita menyengarahkan action kita ke salah satu pilihan gitu. Tapi dengan stimulus-stimulus yang ada, kita dan bisa merespon hal tersebut gitu. Does it make sense gitu? Tapi not in a traditional sense gitu. Oke, jadi mungkin klarifikasi. Jadi maksud lo adalah kita tuh nggak punya free will, kayak bener-bener free will, 100% free will, tapi kita sebagai makhluk hidup nggak seperti batu gitu, kayak nggak
nggak simpel itulah, kita makhluk hidup yang kompleks dan kita punya range of response terhadap suatu gitu ya, maksud lu ya? Benar. Oke. Maksudnya kayak sorry Far, motong dikit. Kalau maksudnya kamu range of response itu gimana ya? Apakah itu opsi A, opsi B, atau gimana ya? What is the definition dari range of response itu? Oh sorry. Kamu Dit. Oh sorry. Jadi kalau misalnya, kalau gue mencoba mengquote salah satu fisikis yang gue follow ya, si Brian Greene itu, yang he's a professor in Columbia gitu, dia theoretical physicist, dia juga the co-founder of kayak World Science Festival. Jadi itu ada tweet yang menarik, yang free will is the sensation of making a choice gitu kan. The sensation is real but the choice seems illusory gitu. Laws of physics itu determine the future. Maksudnya adalah jadi humans itu mempunyai, kalau misalnya kita bedakan gitu kan, tadi si Ovar sempat mention tentang kayak batu. Kenapa sih kayak misalnya manusia kalau misalnya dibayangin batu mungkin mendapatkan stimulus yang sama, misalnya say as simple as kayak temperature gitu, temperature drop, tapi then we have the ability untuk kita pakai jaket gitu misalnya. Nah, that's what kayak differentiates us with the inmate objects, karena our particles itu is very kalau misalnya quotes dia itu kayak range so exquisite untuk kayak unshackle kita bisa merespon dari stimulus itu, tapi kita bukan having controls over the choice kita. Does it make sense? Oke, jadi ibaratnya kita cuma merespon ya dari stimulusnya. Merespon, betul. Tapi kita nggak bisa kontrol stimulusnya. Benar, karena itu berangkat dari kayak, mungkin ini agak balik kayak misalnya if we're talking about kayak, mungkin ini nanti akan dijelaskan juga mungkin sama si Alvar, kayak tentang kayak konsep determinism, and a lot of kayak physicists believe that they are usually determinist gitu kan, karena they believe that from the Big Bang until now it's always been a chain reactions gitu kan, mulai dari Big Bang, then you have the expanding of the universe, then you have the planets, the star forming, and then you have the planet forming, and then you have this organic materials, it turns into makhluk hidup, dan evolusi dan segala macam. From there it's always been a chain reaction. Nah, manusia itu mempunyai kayak ibaratnya unshackle untuk bisa merespon ke dalam stimulus-stimulus yang kita dapatkan itu sih. Menarik. Nah, mungkin sebelum terlalu jauh kita diskusinya seru sih, tapi mungkin kita balik lagi. Jadi mungkin kalau kita lihat dari spektrumnya, itu pertama ada free will ya. Free will misalkan paling liberal lah, paling kiri gitu. Berarti artinya adalah semua aksi yang kita lakukan itu benar-benar free. Kayak kita tuh punya semua opsi, dan kita tuh tadi definisinya kita bisa milih gitu kan. Satu lagi adalah determinism, paling kanan gitu ya, ekstrim kanan. Jadi artinya adalah semua yang kita lakukan itu sudah ditentukan dengan laws of physics, laws of mathematics, dan sebagainya macamnya. Jadi kita ibaratnya kita ilusi doang loh. Free will itu ilusi. Itu kan spektrumnya lah ya. Mungkin kalau misalkan bisa dijelaskan spektrum seperti itu, mungkin kita balik ke philosophical dulu gitu kan. Coba kita pikir tanpa fisika ya, misalkan. Menurut kalian, ini jawab quick answer aja ya, satu kata atau dua kata. Menurut kalian, kalian ngelakuin sesuatu itu karena apa sih? Sebutin berapa faktor lah. Kalau dari aku sih, aku melakukan sesuatu kayak karena kemauan aku. Ya, misalnya kalau aku mau makan, aku lapar, aku makan gitu sih. Ya, terus ada lagi nggak faktor lain? Dan mungkin kalau enggak, mungkin karena disuruh orang kali ya. Kalau misalnya kayak disuruh makan ya kita makan gitu. Oke, menarik. Oke, nah, menurut lu gimana, Dit? Ada lagi nggak selain itu? Kalau gue, mungkin nanti gue akan juga ada jawabannya Edwin actually yang cukup menarik dan somehow kayak touch on the determinism juga gitu kan. Kalau gue ya benar, kayak bisa kayak gue makan karena gue udah mulai merasa lapar gitu kan.
atau ya benar mungkin kayak diajak makan gitu kan. Oke. But that's on itself was the what I call kayak we're responding to the stimulus of the the outside world gitu. Oke. Atau enggak kayak kita merasa lapar gitu. That's the stimulus. Then the response is we can choose not to eat, or we can choose to kayak eat gitu kan. Misalnya kita lagi puasa. Tapi again itu yang gue bilang kayak it's always been a chain reaction. Oke, nah mungkin gue bisa ini nih, seru nih. Nah menurut gue gini, menurut gue ada dua ya. Mungkin kata kuncinya adalah want, kita pengen gitu kan. Yang kedua adalah kita terpaksa, kita harus gitu, kita dipaksa oleh externalities gitu kan. Tapi sebenarnya yang kedua ini arguable nih, Win. Tadi menurut gue, karena untuk lu melakukan sesuatu yang dipaksa, lu harus mau juga, lu harus mau ngikutin kepaksaan itu gitu. Iya nggak sih? Jadi menurut gue mungkin kesimpulannya adalah pada akhirnya seluruh kegiatan yang kita lakukan itu kita harus mau gitu, harus mau. Mungkin gini, misalnya contoh ya, kita mau ke gym, kan nggak semua orang juga tiap pagi misalnya ada yang gue ke gym nih tiap hari, buat kenapa sih gitu kan? Tapi gue nggak mau, sebenarnya gue capek gitu kan. Tapi orang tetap ke gym. Menurut gue itu tetap want. Kenapa? Karena want itu lebih dalam. Gue mau sehat, tapi gue malas ke gym. Tapi karena keinginan gue sehat tuh lebih tinggi daripada gue ke gym, jadinya gue berangkat gitu kan. Nah itu kan pada akhirnya sebenarnya semua aktivitas kita adalah kita pengen gitu kan. Nah mungkin gue lempar lagi nih pertanyaannya, keinginan itu sebenarnya bebas nggak sih? Kita tuh pengen sesuatu itu, apakah emang kita mikir kayaknya gue pengennya ini deh, kayak itu benar-benar kebebasan, atau keinginan itu sebenarnya distimulikan oleh chain reaction yang seperti Pradit bilang tadi gitu. Apakah itu causation, atau tiba-tiba bisa muncul, kita mau cheeseburger, kita mau ke gym, itu muncul tiba-tiba, atau itu tuh benar-benar dikontrol sama stimulus yang lain? Menurut kalian gimana? Kalau mungkin dari aku dulu ya, Far. Kalau aku kan di episode sebelumnya kan kita udah pernah ngobrol tuh mengenai internality sama externality. Jadi ada internal tuh yang dari dalam kita, eksternal tuh dari stimulus dari luar. Tapi kita juga agree tuh, kita setuju kalau internality kita itu ada efek dari externality juga. Jadi misalnya contoh nih, kita mau ke gym, kan yang satu mungkin dari internality kita itu kita mau olahraga. Dua juga mungkin kita disuruh dari orang kan ya. Iya. Jadinya aku ngelihatnya sih, walaupun ada stimulus dari luar dan dalam, kita akhir-akhirnya kan pemilihannya itu waktu kita mau pergi atau enggak. Opsinya kan ada banyak. Jadi waktu kita memilih, aku ngelihatnya sih itu pilihan conscious kita sih untuk memilih itu. Menarik. Mungkin lu, Dit, gimana, Dit? Sorry, Dit, tapi kayaknya kursi seorang yang kayak bunyi-bunyi gitu. Sorry, ini gue lagi rocking on the chair gitu. Tapi itu menarik. Nah, kalau misalnya kalau gue respons gue dengan jawaban si Edwin itu, kalau misalnya gue cuma tanya si Edwin gitu ya. Kan tadi lu bilang ada eksternal, ya udah berarti kan lu agree bahwa kalau misalnya itu ada yang eksternal, ibaratnya kayak push gitu kan, itu kan berarti kan semacam kayak yang tadi balik lagi chain reactions kan, ada stimulus dari luar. Kalau yang dari internal pun, kalau misalnya kita coba tanya lagi gitu, kenapa sih lo punya keinginan untuk lo sendiri gitu ya, drive lo sendiri untuk lo mau ke gym? That's probably caused by kayak gue pengen gue sehat, gue merasa gue hidup udah lama nggak nge-gym, jadi gue ngerasa kayak stamina gue berkurang, atau mungkin gue pengen juga beauty standard di Indonesia sekarang udah mulai kayak orang itu harus yang kayak sehat, badannya bagus gitu kan. So that's what kayak balik lagi bahwa it's a chain reaction itu, bahwa kayak ada yang determinism, tapi maksudnya kita hanya merespons dari apa yang all the stimulus, all the hal-hal yang kita dapatkan, kemudian habis itu then you have the options, then you choose gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kita punya consciousness gitu ya in our brain untuk kayak choose not to gitu ya, itu bukan itu gitu. Itu just simply that your stimulus is not strong enough gitu ya, berarti untuk lo memilih one or the other gitu kan. Kebayang? Hmm. Jadi kayak misalnya kayak
ternyata tekanan atau kayak dari apa namanya, misalnya kayak cewek lo atau orang tua lo untuk lo hidup sehat gitu kan. Nah itu terus lo akhirnya go to the gym is because you actually give up to that pressure gitu, atau stimulus lo tuh udah kuat, jadi lo meresponnya dengan oke, gue harus ke gym gitu. Oke. Lumayan membingungkan sih ya. Iya, soalnya emang philosophically kita memang nggak tahu ya, ini menurut gue dan menurut gue sering dengar juga ya kalau dengar free will discussion gitu. Memang kalau kita bandingin manusia gitu kan dengan hewan yang mungkin level of intelligence-nya nggak setinggi manusia gitu. Kenapa kita kayak responnya wide banget gitu? Karena kan memang kita di evolutionary kita memang terbentuk untuk survival seperti ini gitu. Dan mungkin illusion dari free will itu adalah sesuatu yang yang membuat kita bisa survive gitu. Ya. Mungkin itu adalah salah satu kenapa kita punya illusion of free will. Mungkin kalau ini kita ngomongin kenapa manusia ini ya unik banget gitu. Gitu. Dan mungkin kalau ngomongin fisika, mungkin ini nyambung juga kali ya. Jadi kalau determinism itu kayak sesuatu yang bisa dipredik, itu kan akarnya itu kan Newtonian physics ya. Jadi Newtonian physics ini Newton, hukum Newton, dia bisa memprediksi events at human level lah. Nggak terlalu kecil, nggak kayak proton, ini elektron, tapi nggak terlalu gede kayak planetary system juga. Jadi kayak right size lah. Itu memang akar dari determinism, karena semua pergerakan lah misalkan yang simpelnya aja itu bisa ditulis gitu dalam equation, dan itu nggak mungkin salah. Di equation itu nggak ada kayak room for human free will gitu. Dan itu sangat bagus untuk dari dulu kita prediksi macam-macam hal pakai itu, berhasil semuanya gitu kan. Nah tapi di sisi lain ada konsep namanya quantum physics. Jadi kalau misalkan kita lihat dari segi partikel kecil itu beda lah hukum fisikanya dengan sesuatu yang besar ya, seperti kita misalnya, bukan besar ya, yang sekitar gitu. Mereka itu lebih unik, lebih random lah, lebih nggak intuitif. Kalau misalkan contohnya kayak misalkan kalau kita ngeliat elektron gitu ya, kalau misalkan kita nggak bisa tahu posisi elektron itu di mana sampai kita ngeliat gitu. Jadi kalau misalkan kita tutup gitu posisi elektron, pas kita lihat baru elektron itu benar-benar ada di situ. Jadi elektronnya itu sebelum kita lihat ada di dua posisi yang berbeda. Jadi kayak ada probabilistik gitu. Nah itu kan nggak determinism lagi dong kalau di masa kecil di tempat di fisika kecil gitu. Nah apakah itu bisa membantah determinism gitu? Apakah dengan penemuan quantum physics ini, apakah itu akan membantah? Menurut lu gimana, Dit? Nah, actually kalau I would argue bahwa sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin in the quantum realm lah ya, itu sebenarnya actually malah memperkuat determinism itu gitu. Kan kalau misalnya do we believe that kayak kita ini consist atau kayak comprise of kayak molecules, so all these molecules have the atoms and these atoms has particles gitu kan, elementary particles gitu kan. Dan kalau misalnya kita ngelihat we have the four fundamental forces gitu kan, bahwa kayak we do have kayak electromagnetic, we have the gravity, and you have the weak and strong nuclear force gitu kan. So far this is what we have on our disposal lah kalau misalnya kita ngomongin dari sisi ilmu fisika gitu kan. Nah, kenapa menurut gue itu memperkuat? Karena pada saat kita memilih untuk kayak let's say balik ke gym lagi gitu ya, in a particle level gitu ya, what kind of kayak ibaratnya our part of our body yang bisa mengexert atau mengintervenes that part of the decision gitu. Kayak misalnya kalau misalnya elektron di sini kita go to the gym. Kalau misalnya elektron di sini kita nggak go to the gym. Tapi what part of kayak our constituents gitu ya, yang actually menginfluence where the electron berada gitu. Nah, mungkin ada yang argue bahwa pada saat kita mengobserve, kita actually that's where the free will comes. Tapi which force kan
I mean all the electrons itu kan behave differently through all these forces gitu kan. From the physics point of view. Tapi kan kita nggak, we don't have that kan. We don't have that yet maybe. Iya. Bener. Jadi ibaratnya maksud lu adalah kita nggak tahu nih dari human side sendiri kayak free will itu partikelnya seperti apa gitu, dan itu bakal nge-impact ke keputusan seperti apa gitu ya. Benar kan kayak yang tadi bilang, kayak misalnya tadi lu mungkin pada saat lu bilang bahwa in the quantum physics mungkin itu actually kayak negate the determinism. Mungkin karena maybe we think that kita bisa punya pilihan untuk taruh elektron di sini atau taruh elektron di sini, tapi kan balik lagi tadi ke as you mentioned, it's a very random gitu kan. It's a probability haze gitu kan. Iya. Setuju banget. Agree sih, maksudnya poin lu. Dan sebenarnya balik lagi kan kalau ke free will sendiri. Sebenarnya kalau misalkan extreme free will gitu, itu kan artinya kita bisa bener-bener kayak infinite possibility gitu kan ya. Nah, gue sebenarnya masih mikir ini balik lagi ke philosophical ya. Artinya kan prerequisite untuk free will apa? Pertama, lu tahu apa aja yang ngontrol decision lu gitu. Dan yang kedua adalah lu bisa nge-affect faktor-faktor itu. Baru lu punya free will, bener-bener free will kan. Nah, tapi masalahnya pertama di dunia ini, satu, lu nggak tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan lu. Terus yang kedua, lu nggak mungkin punya kontrol atas semua faktor ini. Makanya jadi free will agak flawed tuh. Mungkin yang 100% lah ya, yang ekstrem kiri gitu. Kalau menurut lu gimana, Win? Kalau menurut aku, kita kan itu ada banyak faktor, dan kemungkinan faktor itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Jadi mungkin kita balik lagi ya ke mungkin faktor makan gitu. Nah, pertanyaannya faktor apa sih yang bisa dikontrol coba? Mungkin lu contoh, misalnya kita bisa diskusi contoh. Iya, contoh misalnya kita makan atau enggak ya. Misalnya kita kalau berapa lapar itu kan tergantung pilihan kita yang dulu kita udah makan seberapa banyak di misalnya makanan sebelumnya. Oke, itu sebelumnya berarti kan itu causality kan, itu caused by sebelumnya. Oke, itu kita nggak bisa kontrol ya. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya makanan apa yang kita makan, apakah itu kita kontrol? Bukan itu kita kontrol ya. Nah, coba misalkan lu pilih apa, makan apa? Misalkan ya bakmi sama burger lagi deh. Kan kalau misalnya tadi pagi kita makan bakmi, mau mungkin habis ini kita bakal makan burger. Nah, berarti causality juga dong. Causality. Iya sih. Iya, coba tapi mungkin pertanyaanku lebih kayak gini, Far. Kalau misalnya tadi pagi kita makan bakmi, apakah kalau misalnya kita turn back time, kita bakal makan bakmi lagi? Karena choice itu udah determine untuk kita gitu. Menurut lu gimana, Dit? Nah, itu again tadi mungkin balik lagi ke yang poin kayak what yang mengkos kayak lo makan bakmi kan, mungkin again baik mungkin kita ngelihat ke semalam sebelumnya misalnya gitu kan, atau kayak berapa seminggu terakhir gitu. Mungkin lo kayak mungkin lo belum makan mie selama seminggu, terus kayak aduh ngidam nih gitu kan. That's where the stimulus comes gitu. Nah, tapi benar bahwa bisa aja gue nggak makan bakmi, tapi ya, mungkin karena stimulus lo itu gue pengen banget nih makan bakmi, udah lama seminggu gue nggak makan. Tapi dan ada lagi stimulus yang lain bahwa gue lagi pengen makan sehat gitu, gue pengen lagi program gitu misalnya di gym gitu. So then you choose not to eat itu gitu. Tapi balik lagi bahwa yang lo decision lo pada saat pagi itu untuk makan apa itu caused by kayak yang di belakang gitu. Tapi then you have the options, maksudnya you have the options, tapi then your option is actually kayak determined by the stimulus mana yang lo buat gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa ada time machine nih, kita go back ke misalnya kita balik ke pagi ini dan semua stimulusnya itu bakal sama. Anggaplah semua stimulus itu sama. Jadi itu 100% nih kita pasti makan bakmi. Gak mungkin kita ngambil burger ya, soalnya semua stimulusnya itu sama kayak waktu kita make decision di pertama kali itu. Kalau stimulusnya sama ya. Jadi kalau itu kan kita udah agree nih, misalnya kayak semuanya kita cuma respon sama stimulus.
itu berarti gak ada faktor X yang lain kan ya? Gak ada faktor. Oke. Itu interesting question. Oke, let's say for example, gue misalnya gini. Misalnya, misalnya let's say lo belum pernah udah ngidam makan mie, tapi lo juga ngidam makan burger misalnya ya. Buat sebagai contoh. Then you open your kayak Gojek or Grab food gitu ya. Then you scroll down gitu. Oke, lo cari makanan mie atau burger gitu. Nah, your decision bisa aja bukan necessarily comes from stimulus yang dari luar. Bisa aja lo ngelihat ini delivery fee-nya lebih mahal, atau enggak ini lebih jauh, atau enggak harganya lebih bagus lagi ada promo. So that's also the stimulus yang akan menginfluence your decision. Kalau stimulusnya Kalau semuanya tetap sama, kalau misalnya semuanya skenario sama deh, kayak semua harga sama, promonya juga sama, placementnya juga sama gitu. Kalau misalnya we do that total eksperimen mungkin that one is very, menurut gue ya, ini mungkin kayak is very unlikely, tapi sebenarnya gue nggak bisa jawab itu with this ini gitu. Tapi karena gue believe bahwa pasti ada aja there must be something yang tip the needle lah gitu kan. Karena ya again stimulusnya bisa so vast gitu kan, jenis-jenisnya bisa banyak banget gitu. Mungkin pertanyaanku, nah jadi ya, gimana ada pertanyaan lagi nih. Ini misalnya Edwin pagi ini makan bakmi dengan stimulus semua yang udah ada. Jadi anggaplah semua history sama dan pilihannya semuanya sama. Kalau misalnya Edwin diganti Aufar, apakah Aufar dengan stimulus yang sama, background yang sama, situasi yang sama, skenario yang sama, apakah Aufar juga bakal pasti pilih bakmi? Jadi yeah. Nah, sorry. Nah, kalau untuk menjawab itu, again, bisa itu again kan stimulus itu bukan hanya kayak in a short period of time juga. Benar. Itu bisa juga kayak from the date back from lo lahir gitu. Misalnya kayak mungkin Aufar sebenarnya bukan comes from keluarga yang sering makan mie gitu kan. Itu kan juga menginfluence decision untuk lo suka banget mie apa enggak gitu. Itu juga sih. Kalau kita thought eksperimen aja nih, misalnya semuanya sama nih. Boleh. Bener-bener misalnya Aufar tiba-tiba sama Aufar tuh anak yang tertukar dari kecil gitu. Berarti namanya doang yang berubah. Namanya doang berubah. Kalau misalnya lo punya completely the same person with the same ini sama sih menurut karena gini sama dan maybe sama gitu. Kenapa? Karena gini, again kan balik lagi ke where do we store all this stimuli atau kayak is in our brain gitu kan. Is in our brain yang comprises of kayak particles, the synapses gitu kan. Nah, memori itu kalau misalnya sama, then probably it will end up the same decision. Gue akan makan mie gitu. Gitu. Nah, gitu sih. Mungkin ini mungkin gue mau coba menyimpulkan kali ya. Menurut gue ya, ini dari sisi pandang gue. Mungkin kita selama belajar, gue juga bukan ahli di bidang ini gitu kan. Tapi mungkin kesimpulannya adalah yang gue tangkep ya. Jadi coba bisa didiskusikan nih. Kita bukan ahli semua bro, kita coba ini. Bener. Kita diskusi aja santai. Maksud gue ini, kesimpulannya adalah manusia ini kompleks banget gitu kan. Mempunyai wide range of possibilities dan chemicals dan particles gitu. Nggak kayak batu, balik lagi ke statement gue. Jadi seakan-akan kayak respon yang kita bisa lakukan tuh banyak banget. Balik lagi kepada tadi. Jadi karena banyak bangetnya kemungkinan, jadi ada ilusi bahwa kita itu punya pilihan gitu. Padahal semua yang kita lakukan itu causality. Kalau menurut diskusi kita ya, causality. Jadi di-cause by something yang udah terjadi sebelumnya. Dan mungkin pergerakan partikel di otak kita yang kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi karena kita punya wide range of possibility, manusia itu kompleks, kita bisa kalau temperatur naik bisa pakai jaket, bisa apa, seakan-akan kita punya pilihan gitu ya. Mungkin itu kali salah satu kesimpulannya kali ya. Ini hipotesa kita gitu kan.
kalau misalnya mungkin kalau misalnya penutup, misalnya kayak kita misalnya kata penutupnya ya, mungkin gue meng-quote kayak again kayak I think I talk about Brian Greene lagi gitu ya. Very interesting when he talks about free will. Dia ngomongin bahwa sebenarnya ya manusia itu we don't have that freedom, you know, in a traditional sense. Dari ibaratnya kayak yang tadi lu bilang bahwa yang dari Newtonian itu bahwa kayak tyranny from the mathematical law gitu ya. Kita tuh nggak bisa go outside that mathematical law gitu kan. Tapi karena kita ini particles-nya arranged so exquisite and different than the inanimate objects kayak batu tadi gitu ya. Kita punya kebebasan tanda kutip gitu ya untuk mengeksekusi ya tadi the range of options itu dari kayak kita yang tadi bilang kayak misalnya kita makan ini tapi again stimulus itu yang akan menjadi mengkontribusi kepada decision kita selanjutnya gitu sih. Oke, mungkin dari Pradit ada source material gitu yang bisa pendengar mungkin kalau tertarik bisa baca-baca atau nonton di YouTube gitu. Mungkin lo ada saran, Dit? Ada beberapa mungkin bisa nonton beberapa episode dari Star Talk-nya Neil deGrasse Tyson dengan dengan si Brian Greene itu juga, sama juga dia bareng ada dengan Heather Berlin juga. Si Heather Berlin ini is actually neuroscientist dari Mount Sinai Hospital di New York, itu juga actually agree with Brian Greene tapi from a neuroscientist perspective, which is kayak ada menarik lah poinnya dia di mana is actually juga kind of proven dari neuroscientist perspective gitu. Kalau buku mungkin? Kalau buku bisa mungkin bukunya Brian Greene itu yang paling baru itu Until the End of Time, itu kayak Mind, Matter, and the Searching for Meaning in the Universe. Kalau nggak salah captionnya itu sih. Oke, menarik. Nah, mungkin ini benar-benar deep banget ya. Jadi kalau dengar ini kesannya kita tuh semua yang kita lakukan tuh udah predetermined dong ya. Jadi mungkin menarik juga kalau ada diskusi-diskusi sama-sama belajar. Kalau teman-teman pendengar gitu ada komen atau menurut kalian gimana, mungkin bisa komen di Instagram page-nya gitu. Kayak menurut kalian gimana sih free will, apakah ada atau gimana ya? Iya, ini benar-benar aku abis diskusi ini jadi mikir banget nih. Jadi aku makan bakmi hari ini apakah beneran pilihan aku atau bukan? Gue juga makan bakmi di pagi ini. Bener juga, kita makan bakmi semua nih. Nah, maksudnya jadi kita nge-close ini podcast ini secara seperti ini itu udah predetermined juga berarti. Kita hari ini mau ngapain predetermined. Jadi implikasinya mungkin jadi nyantai gitu. Jadi apakah ini menarik juga nih, mungkin ini terakhir ya sebelum closing gitu kan. Kalau kita denger ini terus kita jadi nyantai gitu kan. Nah itu predetermined juga. Karena kalau kita beneran nyantai, artinya dengan semua informasi yang kita udah dapat, kita jadi nyantai. Itu kan nyantai akibat dari informasi yang kita dengar. Iya nggak? Informasi yang kita dengar berakibat dari kemauan kita untuk berdiskusi ini. Jadi kayak itu juga predetermined gitu. Benar. Maksudnya kita merespon dari stimuli itu gitu. Bukan kayak kita choose kayak benar-benar kayak neglect all the stimuli gitu ya, then we kayak go very kayak random stuff gitu yang kayak that kayak at least from my perspective as a kayak science gitu ya, dari from science perspective itu nggak possible gitu. Oke, mungkin terakhir nih, gue gatel banget nih. Terakhir nih, mungkin untuk kita diskusi siap. Adalah boleh. Berarti apakah kita punya accountability in all of our actions? Itu pertanyaan gue terakhir ke kalian. Silakan. Kalau dari aku nih, dari sisi orang awam nih, kayaknya sih enggak sih dengar kayak gini, soalnya kita cuma respon doang. Ibaratnya kamu nggak bisa salahin aku kalau misalnya aku makan bakmi karena ya ini bukan decision aku gitu. Itu sih kalau dari aku. Pradit gimana? Kalau misalnya gue masih ibaratnya itu menarik sih. Actually when I think about it, mungkin
Gimana ya? Mungkin iya enggak sih kayaknya. Maksudnya bukan accountability in a mungkin lu pengen apa ya? Mungkin lu pengen menyentuh bukan kebakti, mungkin yang lebih ekstrim gitu. Misalnya kayak melakukan hal kriminal gitu ya maksudnya. Iya. Untuk biar gampang dibayanginnya gitu. Iya. I would argue that even it could be that it's determinism itu namanya. Misalnya gue believe in determinism, tapi juga with the govern kayak apa ya? Kan again knowing the rules gitu ya, knowing the convention of the society gitu kan, itu kan salah satu stimulus juga. Gitu. Kebayang nggak maksud gue? Kebayang. Gitu. Jadi accountability-nya gimana? Gimana? Mungkin kalau misalnya in a traditional sense mungkin nggak ada, tapi in a conventional kayak human gitu ya, convention human itu ada gitu. Bener. Does it make sense gitu? Mungkin dari gue terakhir, kayak menurut gue tuh ada, tapi bener definisinya itu bukan accountability yang tradisional gitu, yang kita bener-bener kita punya free will terus kita melakukan hal yang salah terus kita salah gitu kan. Menurut gue bukan kayak gitu, karena mungkin balik ke fisika, ini tubuh kita gitu, ini partikel kita yang melakukan semua ini. Jadi kayak apa yang partikel kita lakukan itu accountable for apa yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin traditionally bukan philosophically kayak kita punya free will, tapi kayak partikel kita yang ngelakuin itu. Jadi partikel kita juga yang harus bertanggung jawab gitu. Kalau menurut gue ya. Jadi yang kita panis itu bukan free will kita, tapi partikel kita dong ya. Soalnya partikel kita ya. Bener. Jadi kalau kita ngomongin fisika ya partikel bener kayak objek gitu kan. Partikel kita yang harus tanggung jawab gitu. Bukan philosophically kayak gue di torture segala macam. Enggak, kayak partikel kita juga yang ngelakuin kok gitu kan. Ya mungkin itu ya ini agak kalau misalnya from religion point of view ya mungkin itu agak nyambung ke konsep-konsep di beberapa religion gitu kan. Bener. Yang you're part of the body, the one that will kayak bersaksi untuk lo gitu nanti di afterlife gitu kan. Bener. Some religion believe that way gitu. Bener. Dan juga kan banyak religion yang bilang kayak fate kan, kayak takdir. Itu sering banget kan. Yes. Takdir. Tapi kita nggak tahu nih takdir ini predetermined atau enggak segala. Ya itu mungkin bisa di next episode. Menarik. Ini ada closing words dari Edwin atau Pradit. Dari aku sih kayaknya aku jadi lebih banyak pertanyaan nih. Mungkin aku bakal save untuk episode selanjutnya. Kalau dari gua paling kayak kan menurut ya meskipun kita nggak punya free will itu, tapi from the traditional sense, tapi yang mungkin yang perlu diingat bukan kita tetap punya choice to respond gitu kan, what's from all this stimulus kayak how to respond gitu kan. Itu aja sih. Oke, ini menarik banget. Udah diskusi nih bareng Edwin dan Pradit. Jadi balik lagi tadi, mungkin kalau teman-teman ada perspektif bisa dikomenin short aja. Dan mungkin kita bisa diskusi juga offline, atau kalau misalnya mau online juga di podcast ini juga silahkan gitu kan. Mungkin sekian dari kami ya. Thank you banget yang udah dengerin. See you in the next episode. Bye. Thank you guys. Thank you guys. Thank you for inviting me. Bye.